Namun untuk menghormati saya punya kawan, insya Allah waktu 15 menit lebih dari cukup akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Yang pertama, saudara hadirin rahimakumullah, almarhum Bapak Haji Ranta bin Haji Kian meninggal dalam usia yang cukup panjang, 72 tahun. Lebih panjang hidupnya ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya diberikan kesempatan oleh Allah umurnya 63 tahun. Dan ini adalah umur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata Rasulullah, inna a'mara ummati baina sitti ila sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu may yajuzu zalik, dikit orang yang lebih umurnya daripada itu. Maka jarang kita temukan di kampung umurnya 80 tahun, sedikit yang umurnya sampai 90 tahun. Bahkan hampir satu kampung nggak ada yang umurnya lebih dari 100 tahun. Dan Bapak Saudara hadirin rahimakumullah, maka kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian Bapak Haji Ranta bin Haji Kian sebagai nasihat bagi kita yang masih hidup. Maka kalau ada acara seperti ini, nasihat sebetulnya kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, cukup kematian Bapak Haji Ranta sebagai nasihat bagi kita semua yang masih hidup. Kenapa? Karena bahwa hari ini betul Bapak Haji Ranta yang dipanggil oleh Allah, bukan tidak mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan adalah giliran kita. Bener gak bener? Udah dititipin sama Allah, udah dikirimin tanda-tanda oleh Allah kepada kita semua. Apalagi orang yang usianya udah 60 tahun. Usia Nabi 63 tahun, maka jarang yang lebih daripada itu. Maka malam hari ini, kalau ada yang hadir di tempat ini usianya 62 tahun 11 bulan 23 hari, siap-siap. Berapa hari lagi kira-kira? Persoalannya kita sering tidak sadar kalau Allah sudah kirim tanda-tanda kepada kita. Tuh yang tadi hadir saya lihat, alhamdulillah, dari yang duduknya bersila, kakinya dipanjangin, ditarik lagi. Ada yang gitu tadi ada? Dipindai lagi ke kiri, kiri pegel, pindahin lagi ke kanan. Ada yang begitu ya? Alhamdulillah. Tuh Allah udah peringatin buat kita. Belum lagi yang lain. Ya Allah, tuh gigi udah mulai pada kagak. Dulu waktu masih muda, sama saya juga pernah muda. Waktu usia 15 tahun, dulu yang namanya biji asem kita tambus. Oh, ditambus Pak? Kalau sini kita tambus ya, direndam, kita makan kuat. Sekarang kita makan model kayak gitu, bukannya biji asemnya yang ketelan, biji kita itu ketelan. Tuh. Maka saudara hadirin rahimakumullah, malam hari ini nanti kalau ada makanan usia yang 63 tahun, 70 tahun, dia lagi makan apa aja jangan diapa-apain. Jangan diaru-aruin, antepin, kasih aja, kasih. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, maka malam hari ini kita baca Yasin, kita baca zikir tahlil, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan disampaikan doa. Dengan doa kita yang kita baca di tiap hajat tahlil, waghfir lana warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masya Allah, itu doa setiap ada cara-cara tahlilan pasti dibaca. Apa maknanya? Wa'fu anna ya Allah, ampunin, maafin saya ya Allah.
Yang kedua, wa'fu anna waghfir lana ya Allah. Tadi maafin, yang kedua ampunin ya Allah. Yang ketiga, warhamna rahmatin kami ya Allah. Kalau kita ngaji, insya Allah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Abu Bida Ismail mengatakan, innal musliba muhtajun ila salasati asya. Yang namanya orang yang ngaku punya dosa, orang yang ngaku punya dosa. Bapak-bapak punya dosa apa enggak? Banyak. Punya apa banyak? Banyak. Kalau banyak berarti ngaku itu. Iya. Maka kalau ngaku nih, ingetin nih. Kata Imam Ibnu Katsir, 3 yang kita butuh. Yang pertama apa? Ayyafuallahu zunubahu. Kita minta diampunin, minta dimaafin dosa-dosa kita. Di malam hari ini kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita, sekaligus kita minta ampun kepada Pak Haji Ranta yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin betul setiap manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Apalagi ada di antara kita yang bininya lebih daripada 1, dosanya banyak karena bohong mulu. Kata guru saya Muallim Safi Azami, kalau orang bininya lebih dari 1, itu bukan lagi tukang bohong, tapi pabriknya bohong. Kenapa pabriknya bohong? Kalau tukang bohong, bapak tukang es. Itu kalau tukang es jualan es itu es cendol aja terus. Tapi kalau pabrik es, itu dulu pabrik es Barokan. Model lagi pabrik es sekarang bikin yang bolong-bolong. Harus dia beroperasi, kemudian kreativitas bohongnya orang yang punya bini banyak itu terus berkembang. Kemarin gue udah bohong ya, pergi ke sono, sekarang pergi mancing, besok pergi kemana lagi ya bohongnya. Kalau mancing mulu, maka bohong gue ketahuan. Tuh, ini Pak, bohong kita banyak banget, dosa kita banyak banget. Maka kata-kata wa'fu anna, kalau kita tafsirin, kalau orang sekolah itu kalau ada papan tulis wa'fu anna, itu adalah ketika ada dosa kita banyak, kita minta dimaafin, dihapusin sama Allah, diusap. Tahu diusap Pak? Tuh, kalau papan tulis diusap, tulisan banyak, bekas usekannya pasti masih ada. Artinya apa? Dosa kita terlalu banyak, Allah maafin, tapi masih banyak dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada manusia yang kagak bisa diusap. Maka kalau ketika tidak bisa diusap, yang kedua, waghfir lana. Waghfir lana itu artinya ustur ya Allah. Maka kita butuh yang kedua kepada Allah, supaya dosa kita, kesalahan kita ditipek, ditutupin pakai tip-ek. Kalau kita nulis ditutupin pakai tip-ek, kira-kira masih bebayang apa enggak tuh? Masih bebayang. Masih bebayang karena tip-ek hanya untuk menutupi dari atas. Dibalik, Masya Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya dosa kita, kesalahan kita, kejelekan kita yang kita lakukan, na'udzubillah min dzalik. Kalau malam hari ini bapak saudara tahu dosa saya kayak apa, jelek saya kayak apa, nggak bakal ada yang mau nyuruh saya ngomong, nggak bakal ada yang mau dengerin saya ngomong. Kenapa? Kesalahan saya, kejelekan saya, dosa saya, Allah Maha tahu. Dan Allah ustur, ya Allah, tutupin dosa saya. Kita semua pasti punya dosa, kita semua pasti punya salah, tapi sungguh kita beruntung kesalahan kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih ada Ustadz yang jadi ketua DKM, masih ada RT yang jadi ketua RT. Kalau RT dibongkar kejelekannya, nggak bakal dipilih lagi. Yang terakhir, karena waktunya 15 menit, yang terakhir, warhamna ya Allah, ayyahfazuna ya Allah, jaga kami, rahmatin kami. Supaya apa? Supaya kami orang yang punya banyak dosa terhadapmu, banyak dosa juga kepada manusia, dosa kami tidak bisa kau maafin, dosa kami tidak bisa kau tutupi, sehingga kami pantas menjadi ahli neraka. Tapi warhamna ya Allah, kalau dihapus kagak bisa, ditutupin kagak bisa, maka sayangilah kami ya Allah,
Supaya apa? Supaya kami bisa masuk ke surga dengan rahmat kasih sayang yang kau berikan kepada kami. Dan itu juga doa yang kita baca malam hari ini untuk keluarga besar Bapak Ranta bin Haji Kian. Supaya apa? Saya yakin betul almarhum yang sudah meninggal dunia, almarhumin almarhumat yang disebutkan oleh saudara kami Bapak Ridan, tentu punya salahnya, dosanya insya Allah diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupin segala kesalahannya, dan nanti insya Allah akan bertemu kita di yaumul kiamah dalam surganya Allah. Bukan berkat amal kita, bukan berkat sholat kita, bukan berkat puasa kita, amal kita, sholat kita, puasa kita, roman-romannya kagak bakal cukup untuk ditukar dengan surganya Allah. Tapi kita bisa masuk surga dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tadi kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala niat dan hajat kita, dan kemudian almarhumin dan almarhumat yang malam hari ini kita doakan, insya Allah semuanya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah, semua itu agar kita terus bisa beribadah, bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kemudian ajal memisahkan diri kita, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan pernah lepas dari lidah dan hati kita dalam kehidupan kita. Ala hazin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.